Gerobak pedagang nasi goreng ambruk usai ditabrak sejumlah remaja yang terlibat tawuran di Depok, Jawa Barat. Akibatnya pedagang nasi goreng tak bisa berjualan lantaran bahan makanan dan peralatan memasak rusak. Dari keterangan warga, para remaja yang hendak tawuran itu berboncengan dengan sepeda motor dan membawa senjata tajam. Guna pemeriksaan lebih lanjut, pedagang nasi goreng dan 2 orang remaja yang terlibat aksi tawuran dibawa ke Polsek Pancoran Mas. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Anyus melaporkan. Warga terlibat saling dorong dengan petugas saat eksekusi rumah di Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur. Pemilik rumah melawan saat petugas akan melakukan eksekusi. Emak-emak pemilik rumah histeris, bahkan ibu pemilik rumah pingsan. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pemilik rumah tidak berhak menempati rumah yang bukan miliknya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah rumah kontrakan di Kampung Karangcongok, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Insiden terjadi diduga diakibatkan oleh arus pendek listrik. Akibat kejadian ini, seorang pria tewas di lokasi karena terjebak dalam kobaran api. Api baru dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran usai 1 jam proses pemadaman dilakukan. Sementara korban dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Kini kasus kebakaran tersebut dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas iNews siang hari ini. Bersama saya Wiki Adrian, inilah Lintas iNews siang selengkapnya. Warga merekam detik-detik pasca terjadi ledakan dapur SPPG di Desa Jerajan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ledakan di dapur SPPG tersebut membuat sejumlah warga panik. Sementara ledakan ini membuat dapur MBG berantakan di bagian dalam. Beberapa korban menangis dan berusaha ditolong warga sekitar. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.40 pagi. Saat itu mesin pengering ompreng atau oven sedang digunakan untuk proses pengeringan. Saya ada di balai desa ini kan jaraknya sekitar 50. Oh, kedengaran. Oh, sangat keras. Sangat keras untuk kami di balai desa. Bunyinya ledakan itu. Berapa kali, Pak? 1 kali. Terus korbannya berapa? Sekitar berapa? Hanya lukanya sudah dievakuasi ke puskesmas. 12 orang. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Total ada sekitar 10 orang yang sempat dibawa ke puskesmas. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan aparat Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Akibat kebakaran ruang panel listrik, layanan rawat jalan di RSUD Kabupaten Karawang, Jawa Barat terpaksa dihentikan. 90% pasien menggunakan layanan BPJS yang datanya tidak dapat diakses tanpa aliran listrik. Pasien dan karyawan panik saat kebakaran terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelayanan rumah sakit pun terhenti karena api membakar ruang panel kelistrikan. Beruntung api tidak merembet ke ruangan perawatan. Akibat peristiwa, pihak RSUD terpaksa menghentikan sementara layanan rawat jalan. Hal ini karena hampir 90% pasien menggunakan layanan BPJS dan data mereka tidak dapat diakses tanpa aliran listrik.
Ini katanya gimana tadi pas daftarnya? Belum tahu, belum tentu kapan-kapan yang belum ketahuan gitu yang nyala listrik. Hari bisa besok juga nggak belum janjiin atau hari Selasa juga belum pasti gitu. Hari Senin juga. Alasannya apa? Pasti. Alasannya listriknya ini. Padam ya Bu ya? Dan buat ini Ibu dari sono kan mati total seluruh rumah sakit. Jadi rumah sakitnya mati total listriknya dan kita sudah mitigasi. Kemudian kita menggunakan genset mobile untuk mengatasi yang ruangan-ruangan. Pihak RSUD Karawang langsung berupaya memperbaiki panel listrik. Diharapkan seluruh layanan rumah sakit dapat segera kembali normal seperti sedia kala. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ramai keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu membuat pasien tak bisa berobat. Terkait hal itu, Menteri Kesehatan menyatakan akan berdiskusi dengan Kemensos dan BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan mereka dicabut. Diketahui kebijakan penonaktifan tersebut dilandasi surat keputusan Menteri Sosial yang berlaku per 1 Februari 2026. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan akan berdiskusi dengan Kemensos dan BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. Sementara Humas BPJS Kesehatan menjelaskan pembaruan data peserta BPJS bagi warga yang kurang mampu diperbarui oleh Kemensos secara berkala supaya tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi kriteria. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua orang tewas tertimbun galian di sebuah bangunan bekas gilingan padi di Jalan Sindang Barang, Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Kondisi beton yang besar dan tidak stabil dan ruang yang sempit membuat petugas sulit mengevakuasi korban. Petugas harus ekstra hati-hati guna menghindari risiko runtuhan susulan. Tembok bekas dudukan mesin penggilingan padi berbobot sekitar 1.125 kg runtuh akibat fondasi yang tidak stabil setelah tanah di bawahnya digali korban yang sedang cari sumber mata air. Sebelumnya informasi dari warga juga ya, ada informasi ada belangkar, ditakutkan ada kebakaran, ternyata kemarin itu ada yang tertimbun masuk untuk pembuatan informasi, menurut informasi itu untuk kolam ikan, tapi kan ada ini lagi untuk mencari titik air, kayaknya untuk kolam ikan itu titik airnya. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya insiden yang menewaskan dua orang itu. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.